Kita ke berita lainnya, Tribuners, resahkan warga anak gelandangan dan pengemis masih terus menjamur di Kota Ambon. Sampai hari ini persoalan gelandangan dan pengemis di Kota Ambon tak juga terselesaikan. Gelandangan dan pengemis masih dengan mudah ditemui di beberapa titik, misalnya di underpass depan kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Maluku City Mall, rumah-rumah kopi, lampu merah, dan beberapa titik lainnya. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono mengatakan pemerintah kota atau Pemkot Ambon melalui Dinas Sosial jangan kalah. Artinya jika Dinsos Ambon tidak memiliki rumah singgah untuk penampungan para gelandangan ini, maka harus ada langkah atau solusi baru untuk mengatasinya. Jika untuk penanganan COVID-19 pemerintah harus menyewa gedung, maka apa bedanya dengan penanganan gelandangan maupun pengemis di Ambon? Menurutnya Tribuners, langkah itu diambil agar Ambon bisa bebas dari gelandangan dan pengemis, sebab banyaknya gelandangan dan pengemis juga cukup mengganggu kenyamanan pengendara. Kemudian, Dinsos juga harus tegas, jangan sampai anak-anak ini menjadi korban eksploitasi oknum-oknum tertentu. Diketahui Tribuners, berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Ambon, tercatat sebanyak 300 orang yang kini menjadi gelandangan dan pengemis di Ambon, yang didominasi dari kalangan anak di bawah umur. Dari total 300 orang, mereka tersebar di beberapa lokasi yang ada di Kota Ambon, misalnya di bawah underpass depan kantor Badan Pertanahan Nasional, Jembatan Penyeberangan Orang Maluku City Mall, rumah-rumah kopi, lampu merah, dan beberapa titik lainnya. Kalau mengantisipasinya dari sekarang, kalau nanti ada korban kan nanti saling menyalahkan. Iya, ada yang beremberan. Pak, tapi sejauh ini koordinasi dari Komisi 1 dengan Dinsos bagaimana, Pak? Karena ini sih ada persoalan yang, atau ini kan sifatnya menunggu. Kalau ada pemberitaan media satu surat masuk, baru ketemu bisa tindak lanjuti. Tapi kalau seperti ini ya nanti ketemu minta dinas sosial rapat bersama kan untuk penanganannya seperti apa. Karena itu sudah mengganggu pertama kenyamanan orang berkendaraan di lampu merah kan. Kemudian kedua soal keselamatan, itu anak-anak kecil itu di bawah kan. Yang ketiga ini jangan sampai dieksploitasi. Mereka dieksploitasi untuk yang waktunya mau harus belajar, harus istirahat, dieksploitasi waktu itu dong sing nikmati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.